Di bawah pohon jauh di dalam Gunung Tianmo, Penatua Chu masih perlahan memulihkan kesadarannya, sementara Zuo Xuan tampak sedikit bosan, memainkan pisau emas di tangannya. Pada saat ini, kedua juru mudi kembali, tetapi mereka tidak membawa orang lain dari Demon Ceiling Alliance. Melihat pemandangan ini, Penatua Chu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apakah tidak ada orang di bawah komandomu?" "Elder Chu, kami menerima slip giok dari pemimpin aliansi, silakan lihat." Seorang juru mudi menyerahkan slip giok itu kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengambil slip giok dan menembusnya dengan kesadaran spiritualnya, dia langsung melihat informasi di slip giok. "Setelah melihatku," alis Penatua Chu langsung berkerut. "Chu Kuan, apa yang ayahku katakan?" Zuo Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sepertinya kita tidak punya cara untuk menghadapi Chen Ping di Gunung Tianmo. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di seluruh Gunung Tianmo sekarang. Beberapa klan iblis besar di Gunung Tianmo telah mencapai kesepakatan dengan sekte sekitarnya. Orang-orang ini memanfaatkan terbukanya medan perang antara dewa dan iblis untuk mendapatkan keuntungan. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka sebenarnya bekerja sama dengan para penggarap iblis. Sungguh tidak tahu malu," kata Penatua Chu dengan nada meremehkan. Tapi setelah mengatakan itu, Penatua Chu langsung menjadi sedikit malu lagi pula. "Apa yang dilakukan Demon Ceiling Alliance sekarang adalah bekerja sama denganmu di belakang layar. Hanya saja orang-orang ini telah membawanya ke meja perundingan." Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Paman Chu, dengan cara ini, kita juga bisa pergi ke medan perang para dewa dan iblis, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku." "Puan, mereka baru saja mengatakan bahwa pertarungan pribadi tidak diperbolehkan di Gunung Tianmo, tetapi ketika Anda memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan siapapun. Pasti akan ada pertarungan memperebutkan berbagai harta karun. Tapi saya bisa mengajak Anda melihat-lihat, tapi Anda tidak boleh masuk. Jika Anda melakukan kesalahan, saya tidak bisa mengikuti instruksi pemimpin." Penatua Chu tahu bahwa orang-orang ini dapat mengendalikan pertarungan pribadi di Gunung Tianmo, tetapi setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. "Oke, ayo cepat pergi. Lagi pula kita tidak bisa berbuat apa-apa di Gunung Tianmo. Saat Chen Ping meninggalkan Gunung Tianmo, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan." Zuo Xuan tidak sabar untuk mulai mendesak. Melihat ini, Penatua Chu tidak punya pilihan selain membawa Zuo Xuan ke Sekte Suanyin. Sekte Suanyin. Ini adalah sekte pembudidaya iblis terbesar di Gunung Tianmo. Sekte Suanyin selalu berada dalam celah besar jauh di dalam Gunung Tianmo. Karena tempat ini tidak dapat diakses dan monster merajalela, hanya sedikit biksu manusia yang datang ke sini, disinilah Sekte Suanyin berkembang. Jika bukan karena medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, diperkirakan tidak banyak orang yang akan datang ke Gunung Iblis ini. Luo Shouhai membawa Chen Ping dan yang lainnya ke wilayah Sekte Suanyin, dan di atas kepala Sekte Suanyin ada celah luar angkasa yang sangat besar. Retakan ini seakan-akan mengoyak seluruh langit, di sekeliling retakan tersebut terdapat kabut putih, dan pusaran air yang terlihat dengan mata telanjang terus berputar. Inilah turbulensi ruang dan waktu. Sepertinya medan perang para dewa dan iblis ini akan terbuka sepenuhnya dalam beberapa hari. Luo Shouhai lupa melihat celah itu dan berkata, "Saya tidak menyangka pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis akan seperti ini. Ini benar-benar berbeda dari yang saya bayangkan. Ini sangat spektakuler." Dan Sekte Suanyin, dalam situasi surga dan dunia manusia saat ini, sangat besar, Sekte Iblis. Bagaimana berita menyebar bahwa medan perang antara dewa dan iblis telah dibuka di tempat tersembunyi seperti itu? Apakah Sekte Suanyin sendiri yang memberitahukan berita itu? Mengapa Sekte Suanyin tidak menyegel berita itu, menunggu medan perang para dewa dan iblis terbuka, lalu masuk untuk mengambil harta karun itu? Mungkinkah ini konspirasi? Semua orang membicarakannya. Bagaimanapun, orang-orang ini secara alami waspada terhadap para penggarap setan dan mereka tidak terlalu mempercayainya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luo Shouhai. Jika ini adalah berita yang sengaja dirilis oleh Sekte Suanyin, mungkin ada penipuan yang terlibat. Luo Shouhai tahu bahwa banyak orang masih memiliki dendam terhadap pembudidaya iblis mereka,
jadi dia menjelaskan, medan perang para dewa dan iblis juga penuh dengan bahaya, tetapi Anda tidak bisa masuk begitu saja dan mengambil harta karun, dan semua ini adalah berdasarkan keberuntungan dan peluang, dan Anda tidak harus masuk. Siapapun yang berada di medan perang antara dewa dan iblis bisa mendapatkan peluang dan harta. Semuanya tidak pasti dan bergantung pada keberuntungan. Sekte Suanyin kini telah mengungkapkan berita tersebut dan bersatu dengan pembudidaya iblis lainnya dan sekte klan manusia untuk mengontrol pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis, dan kemudian mengumpulkan sumber daya dari banyak pembudidaya. Dalam hal ini kita bisa membandingkan bukankah lebih baik bagi Xuanzong sendiri untuk memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Sekte Suanyin melakukan ini sebagai bisnis yang pasti. Mengapa mereka harus mengambil risiko dan berjudi dengan diam-diam memasuki medan perang para dewa dan iblis? Sekarang meskipun beritanya terungkap dan semua orang datang ke sini satu demi satu, orang-orang dari Sekte Suanyin masih bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apakah mereka bisa mendapatkan harta dan peluang tergantung pada keberuntungan mereka? Anak. Petik 2. Penjelasan Luo Shouhai juga membuat semua orang mengerti. Ibarat tambang emas, orang yang menemukan tambang emas bisa menambangnya secara diam-diam, tapi belum tentu bisa menambang emas, bahkan ada risiko tanah longsor. Sekarang orang yang menemukannya bisa bersatu dengan orang lain dan menyebarkan berita tentang tambang emas tersebut. Selama ada yang datang ke tambang, mereka bisa memungut biaya, dan mereka bisa terus menambang. Dalam hal ini, meskipun pada akhirnya tidak ada emas yang ditambang, orang yang menemukannya tetap akan mendapat untung. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Suanyin juga seorang pengusaha yang baik. Chen Ping tidak bisa menahan senyum. Saya mendengar bahwa pemimpin Sekte Suanyin benar-benar seorang pengusaha yang menjual kembali berbagai sumber daya. Justru karena itulah Sekte Suanyin miliknya paling terpelihara, kata Luo Shouhai. Walaupun para beku bias terhadap para penanam setan, mereka akan lebih toleran terhadap para penanam setan yang berbisnis dan tidak menimbulkan banyak kerugian. Bagaimanapun, para beku manusia juga membutuhkan banyak hal dari setan. Chen Ping dan yang lainnya berjalan menuju Sekte Suanyin. Sekte Suanyin dibangun dengan berbagai jenis kayu dan batu. Meskipun dibangun di kedalaman Gunung Iblis, itu sangat mengesankan. Seluruh Sekte Suanyin sangat besar, seperti kota kecil ada formasi di sekitar Sekte Suanyin untuk melindungi Sekte Suanyin dari gangguan monster. Setelah berjalan ke Sekte Suanyin, Chen Ping melihat banyak biksu manusia berjalan di jalanan, termasuk banyak pembudidaya iblis. Bahkan ada banyak klan Zeng. Di tempat ini, ketiga klan bercampur, tetapi mereka bahagia dan tidak ada perkelahian. Ini tidak mungkin ada di tempat lain. Para pembudidaya iblis di sini tidak perlu menyembunyikan auranya dan dapat hidup secara terbuka dan terbuka, bahkan ada banyak pembudidaya iblis yang mendirikan kios, mengikuti kedatangan biksu dan ork manusia untuk menukar barang yang dibutuhkan. Namun, di Sekte Suanyin, status pembudidaya iblis jelas lebih tinggi, lagi pula, ini adalah wilayah pembudidaya iblis. Banyak pembudidaya iblis berjalan dengan kepala terangkat dan terlihat sombong. Kamu harus mencari tempat untuk beristirahat dulu. Diperkirakan akan ada beberapa hari sebelum medan perang para dewa dan iblis dibuka. Aku akan membawa adikku menemui master dari Sekte Suanyin. Setelah memasuki Sekte Suanyin, Luo Shouhai berkata kepada Tuan Miao, Kai Hongwei, dan lainnya. Ketika Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka sedikit enggan, dan kemudian mereka melihat ke arah Chen Ping. Mereka takut Luo Shouhai pada akhirnya akan meninggalkan mereka dan hanya membawa Chen Ping ke medan perang para dewa dan iblis. Miao Miao, bos monyet, jangan khawatir. Kamu harus mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Saat tempat ini sudah siap, aku akan menghubungimu. Karena kita adalah satu tim, aku pasti tidak akan meninggalkanmu sendirian. Chen Ping tampak tulus. Kata, Tuan Chen, kami percaya Anda. Kai Yanwei berkata cepat. Kai Hongwei, Miao Lao, dan lainnya pergi bersama selusin biksu untuk mencari tempat beristirahat. Luo Shouhai dan yang lainnya membawa Chen Ping, Ji Yun dan Huo Feng dan berjalan menuju 3 lantai tertinggi di tengah Sekte Suanyin. Ketika Luo Shouhai masuk, Chen Ping dan mereka bertiga dihentikan. Luo Shouhai buru-buru berkata, kami bersama dan datang untuk mencari Master Kong. Puan Lembah Luo, saya benar-benar minta maaf. Orang-orang ini adalah biksu manusia.
Mereka harus memiliki tanda dari beberapa sekte besar di wilayah Gunung Tianmo untuk bisa masuk. Mereka bukan penggarap iblis. Kamu bilang mereka bersama. Membawa mereka masuk adalah melanggar aturan. Penjaga itu berkata dengan sangat sopan. Masih ada aturan seperti itu. Luo Shouhai tercengang. Iya, ini adalah keputusan baru yang dikeluarkan oleh Tuan Istana kami. Jika kalian semua membawa orang masuk begitu saja, akan terjadi kekacauan. Kata penjaga itu. Ketika Luo Shouhai mendengar ini, dia segera memahami bahwa pemimpin sekte Suanyin takut para biksu luar akan memberikan semua manfaat kepada sekte iblis lain dan membiarkan mereka membawa mereka ke medan perang para dewa dan iblis, yang akan menyebabkan kekacauan. Pada saat itu, semua orang diam-diam akan memetik manfaatnya. Baru saja, ada sesuatu yang terjadi dengan sekte Suanyin, jadi pemimpin sekte Suanyin mengeluarkan artikel seperti itu. Tidak mungkin bagi kultivator iblis dan kultivator manusia untuk bersinggungan, tetapi sekarang mereka bersikeras bahwa mereka bersama, yang jelas merupakan sebuah keuntungan. Chen Ping juga memahami maksud dari sekte Suanyin, jadi dia berkata, Tuan Lembah Luo, kami tidak akan masuk. Sedangkan untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, Anda tidak perlu terlalu menuntut. Anda perlu membayar sumber daya, dan kami hanya akan memberikannya. Chen Ping sekarang memiliki banyak sumber daya di ring penyimpanan. Ketika dia berada di kota Huanglan, dia mendapat banyak rumput peri dan sejenisnya dari rumah Yao Zun. Adapun koin roh, Chen Ping juga punya banyak, dan Ji Yun, generasi kedua yang kaya, punya lebih banyak koin roh. Baiklah, aku akan membiarkan Xiao Xi dan Xiao Dong tinggal bersamamu untuk berkeliling, dan aku akan menyelesaikan semuanya dulu. Jelas. Luo Shouhai meminta Luo Zhao dan Jin Dong untuk tinggal bersama Chen Ping dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para penggarap iblis, dan status mereka sebagai penggarap iblis bisa lebih tinggi. Tuan Chen, izinkan saya mengajak Anda berkeliling. Sekte Suanyin juga memiliki banyak hal baik. Gunung Tianmo, banyak pembudidaya iblis datang ke Sekte Suanming untuk membeli dan menjual barang. Petik 2. Jin Dong berkata pada Chen Ping. Sekte Suanyin ini telah menjadi pasar bagi beberapa sekte iblis besar di daerah Gunung Tianmo. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis memiliki status khusus dan tidak dapat pergi ke kota-kota di mana biksu manusia berada dengan santai. Jika mereka diketahui sebagai pembudidaya iblis, itu akan menjadi bencana, jadi para penggarap iblis ini jual satu sama lain. Dan sekte Suanyin ini telah menjadi pasar, memungkinkan para pembudidaya iblis dari Gunung Tianmo datang ke sini untuk berdagang, dan sekte Suanyin telah menjadi pasar. Zong menerima beberapa manfaat darinya. Chen Ping mengangguk dan bersiap untuk berjalan-jalan bersama Luo Xidong dan Luo Xi. Tetapi ketika mereka baru saja meninggalkan gedung berlantai 3, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka, berjubah hitam. Chen Ping tahu siapa orang itu tanpa melihat wajah orang lain. Melihat orang itu datang, Jin Dong dan Luo Xi pun buru-buru menyapa. Orang yang datang tidak lain adalah Penatua Hantu Gunung Setan. Meskipun Penatua Hantu Gunung Setan hanya satu orang, dia terkenal di Gunung Tianmo dan bahkan di daerah lain. Aura Penatua Hantu Gunung Iblis selalu berubah, jadi dia sering berjalan di antara biksu manusia dan tidak pernah dikenali. Identitas rusak. Hal ini juga membuat tetua hantu Gunung Iblis mengetahui lebih banyak tentang berita di berbagai kota dibandingkan para penggarap lainnya. Tuan Chen, ketika hantu Gunung Iblis melihat Chen Ping, wajahnya penuh kegembiraan. Dia berharap ketika Chen Ping datang ke Gunung Tianmo, dia bisa memancing iblis angin keluar, sehingga dia bisa melihat leluhurnya. Chen Ping memandang hantu Gunung Iblis tua di depannya dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Dia menemukan bahwa aura pada tubuh Penatua Hantu Gunung Iblis jauh lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan Penatua Hantu Gunung Iblis mungkin tidak lebih buruk daripada Penatua Miao. Anda harus tahu bahwa di Mohai, Penatua Hantu Gunung Iblis hanya menunjukkan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga.